Hi, Forza Milan, are you happy to go to AC Milan? very happy. Had- Can't wait. Ya, kalau di pabrik kan mungkin pabriknya udah mesinnya udah jelek, insinyurnya nggak bagus, kan barang outputnya dijual nggak bagus. Pemain keturunan Indonesia Tijani Reijers tiba di kota Milan dan segera resmi jadi pemain AC Milan. Shin Taeyong bangga. Sekadar diketahui, pakar bursa transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, mengkonfirmasi bahwa Tijani Reijers telah berada di kota Milan. Pemain keturunan Indonesia itu akan melakukan tes medis bersama AC Milan pada hari ini, Selasa, 18 Juli 2023, pagi waktu setempat. Setelah lolos tes medis, Tijani Reijers kemudian akan menandatangani kontrak dengan Rossoneri, julukan AC Milan, dan diumumkan oleh klub. Dengan demikian, pemain 24 tahun berdarah Indonesia itu segera resmi jadi bagian dari skuad AC Milan. Sebelumnya, AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan AS Alkmaar, klub Tijani Reijers. Untuk mendapatkan gelandang asal Belanda keturunan Indonesia itu, Rossoneri dikabarkan merogoh kocek dana sebesar 20 juta euro atau sekira 337 miliar rupiah. Sebagai informasi, Tijani Reijers sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat dibidik Shin Taeyong untuk membela timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu pernah didekati PSSI pada medio 2022. Pendekatan itu bersamaan dengan beberapa pemain keturunan lain yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yakni Jordi Amat, Shane Patinama, hingga Sandy Walsh. Namun, Tijani Reijers menolak tawaran PSSI karena ingin membela timnas Belanda. Kini, Tijani Reijers bisa saja berubah pikiran melihat skuad timnas Indonesia makin solid dan telah melakukan uji coba melawan juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina. Melihat kondisi Tijani Reijers yang segera resmi jadi pemain AC Milan, apakah Shin Taeyong ikut bangga? Sosok Bambang Nurdiansyah, pelatih senior Indonesia yang kritik naturalisasi timnas Indonesia. Bambang Nurdiansyah, seorang pelatih senior Indonesia, telah memberikan kritik tajam terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang terus mengandalkan program naturalisasi dalam mencari pemain untuk timnas Indonesia. Menurut Bambang Nurdiansyah, timnas Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk meraih prestasi terbaik pada SEA Games 2023 dan memperoleh medali emas tanpa harus mengandalkan pemain naturalisasi. Namun, dalam agenda FIFA Matchday yang baru-baru ini dilakukan, timnas Indonesia justru terlihat lebih banyak mengandalkan pemain naturalisasi. Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan program naturalisasi. Jika pada SEA Games 2023 kita tidak menggunakan pemain naturalisasi, kita masih bisa meraih juara. Artinya, program ini sudah berjalan dan kita harus menerimanya, ujar Bambang Nurdiansyah. Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan program naturalisasi. Jika pada SEA Games 2023 kita tidak menggunakan pemain naturalisasi, kita masih bisa meraih juara. Artinya, program ini sudah berjalan dan kita harus menerimanya, ujar Bambang Nurdiansyah. Namun, menurut saya yang terpenting adalah tidak terus bergantung pada program naturalisasi. Yang seharusnya lebih diutamakan adalah pembinaan usia dini yang berjenjang, kompetisi usia muda, pembentukan pemain sejak usia dini, Liga 1, Liga 2, dan kompetisi lainnya yang harus memiliki kualitas untuk menghasilkan pemain berkualitas di masa depan, tambahnya. Cuaca panas gagalkan rencana TC Timnas U17 Indonesia di Qatar, akan hijrah ke Jerman.
Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum, PSSI, mengatakan bahwa Timnas U17 Indonesia batal menggelar pemusatan latihan, TC, di Qatar. Rencananya, PSSI akan mengirim skuad Garuda Asia untuk melakukan TC di luar negeri. Mereka akan dikirim ke luar negeri setelah proses seleksi berakhir. Untuk saat ini, PSSI dan jajaran staf kepelatihan Timnas U17 tengah disibukkan dengan agenda seleksi pemain. Seleksi Timnas U17 ini akan berlangsung di 12 kota Indonesia. Sejauh ini, seleksi sudah dilakukan di 4 kota yakni Bandung, Palembang, Tangerang, dan Bali. Erick Thohir menjelaskan bahwa mereka sudah menemukan calon pemain Timnas U17 Indonesia dalam proses seleksi kali ini. Nantinya, calon pemain ini akan bergabung pada TC di Jakarta pada Agustus mendatang. Dan yang rencana yang di 12 kota ini kita akan bergabung di bulan Agustus nanti TC-nya, ujar Erick Thohir, dalam sesi jumpa pers seleksi Timnas U17 Indonesia di Bali, Minggu, 16 Juli 2023. Saat di Jakarta nanti, para pemain akan diseleksi ulang sebelum diberangkatkan TC ke luar negeri. Erick memastikan bahwa rencana TC ke Qatar akan dibatalkan. PSSI akan mengubah haluan lokasi TC Timnas ke Eropa, tepatnya di Jerman. Pria 53 tahun itu juga menjelaskan alasan pembatalan TC di Qatar. Menurutnya, para pemain akan menghabiskan waktu yang cukup lama di negara bagian Timur Tengah tersebut, dan di situ diseleksi ulang lagi untuk baru kita kirim ke Jerman ya, lanjut Erick. Kita tidak jadi ke Qatar ya karena alasannya di Jerman itu kita perlu hampir 1,5 bulan atau 2 bulan. Pemain Sao Paulo Welber Halim Djardine belum bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengatakan bahwa Welber Halim Djardine belum juga bergabung ke pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Bima Sakti usai Timnas U17 Indonesia menjalani internal game di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2023. Bima Sakti tidak membeberkan penyebab pemain Sao Paulo U17 itu belum juga bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Kemungkinan besar karena faktor jarak yang jauh membuat Welber Halim Djardine. Bima Sakti memanggil 6 pemain keturunan ke skuad Garuda Asia yakni Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabial, Horito, Eren Liam Suitela, Eren Nathan Ang, dan Welber Halim Djardine. Dari ke-6 nama itu, hanya Welber Halim Djardine yang belum juga bergabung. Menampakkan batang hidungnya di Jakarta. Sebelumnya Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC Timnas U17 Indonesia dari 10 Juli sampai 28 Agustus 2023 di Jakarta, sisanya sudah datang dan berlatih bersama Timnas U17 Indonesia. Kami sudah berkumpul sejak 10 Juli 2023 untuk mengambil data awal dari semua pemain di luar Welber Halim Djardine. Bima Sakti akan menggelar internal game untuk melihat kemampuan para pemain tersebut. Kami tadi melakukan internal game dengan waktu 40x2 menit untuk mengetahui kondisi pemain yang sudah lama tidak latihan.